pergi, bentar ya, lepas dulu. Selalu bawa masker ya kemana-mana kalau pergi, sama hand sanitizer buat cuci tangan. Nah, halo selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini Bapak berada di Karanganyar, yaitu di Waduk Lalung ya. Saat ini Bapak mau berbagi materi tentang flora, yaitu adalah tentang tumbuhan. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak antarkan, yuk mari kita berdoa. Terima kasih apa dalam kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita buka LKS kita, yaitu di halaman 51 ya, pembelajaran 6 tentang Allah menciptakan keragaman flora. Flora itu artinya tumbuhan ya, segala macam tumbuhan dari yang kecil sampai besar, sampai pohon besar, dari yang di sawah sampai di hutan maupun di gunung, itu semua diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga ya. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan baik tumbuhan di darat maupun tumbuhan di air ya, maupun di laut, di sungai. Itu semua Tuhan yang menciptakan ya. Tumbuhan itu bermacam-macam. Ada tumbuhan yang dari bibit ya, terus ada tumbuhan yang dipotong terus di stek ya, dari tunas juga ada, banyak banget jenis-jenisnya. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu semua itu adalah ciptaan Tuhan pada hari yang ketiga ya. Di darat, di sekeliling kita kan banyak sekali. Nah, di darat maupun di laut. Kalau di laut itu ada tumbuhan tumbuh karang, terus ada tumbuhan laut ya, ada apa namanya, rumput laut juga ada, banyak banget macam-macamnya ya. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Nah, Tuhan menciptakan segala jenis pohon, segala jenis tanaman, baik yang berbiji maupun yang tidak berbiji ya. Tuhan ada yang buah-buahan, terus ada yang bisa jadi makanan kita sehari-hari, yaitu tanaman padi. Nah, terus ada juga buat sayuran ya, tumbuh-tumbuhan sayuran, banyak banget. Nah, di sekeliling kita kan ada juga ya, ada sawah, ada perkebunan ya. Kalau di kota itu ada taman ya, taman itu juga banyak sekali pohon-pohonan. Nah, kalau di desa itu ada sawah ya, ada sawah, terus ada ladang, ada hutan. Nah, kalau kita ke gunung itu banyak banget ya, ada pohon kecil maupun pohon besar, atau pohon yang berukuran raksasa atau besar lah ya, 10 kali lipat dari pohon yang ada di kota. Itu kalau di hutan banyak sekali, karena di hutan itu semua pohon itu bisa dimanfaatkan. Nah, Tuhan memberikan kesuburan kepada makhluk hidup sehingga kelangsungannya dapat terpelihara sampai anak cucu kita ya. Dalam ayat ini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan hadir melalui ciptaannya, yaitu flora. Flora artinya adalah alam atau tumbuh-tumbuhan ya. Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan ataupun alam. Banyak banget alam di sekitar kita. Nah, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu Tuhan flora ya. Flora artinya alam ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, di alam semesta ini kita juga bisa menemukan jenis-jenis tanaman ya, tanaman yang ada buahnya atau tanaman yang kita makan sehari-hari. Bisa menemukan padi, kedelai, jagung ya, ada kacang-kacangan, ketela dan lain sebagainya. Nah, itu buat untuk kebutuhan kita sehari-hari supaya kita dapat melangsungkan kehidupan kita. Nah, ada juga tanaman yang untuk hiasan, yaitu bunga-bunga, terus ada rumput-rumputan, banyak banget tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Nah,
manusia diberikan akal budi supaya dapat mempertimbangkan atau dapat melangsungkan kehidupan kita. Tanaman-tanaman itu bisa dilestarikan. Nah, misalnya kalau kita berada di sawah, nah anak-anak yang ada di perkotaan udah pernah lihat sawah kan? Sawah itu sangat luas. Nah, itu bisa ditanaman nih padi, jagung, kedelai, tela-tela dan lain sebagainya. Itu karena manusia memiliki akal budi, kepandaian, cerdasan supaya manusia dapat mengelola itu semua menjadi baik ya untuk kelangsungan kehidupan kita. Ya, kalau misalnya di perkotaan itu ada taman ya, atau di daerah pegunungan ada taman, itu karena manusia juga memiliki akal budi, kepandaian supaya dapat mengelola lahan yang kosong menjadi taman hiburan atau tempat taman atau tempat wisata yang bagus bagi kita, supaya kita ya dapat tahu atau bersyukur, mengucap syukur. Wah, karena ini banyak banget jenis tanamannya, banyak banget tumbuh-tumbuhannya yang subur, yang segar, supaya kita ya dapat menikmati pemandangan yang indah dan bagus. Nah, di Taman Eden itu kan Tuhan menciptakan berbagai jenis pepohonan ya yang bisa dimakan. Nah, Tuhan juga menciptakan dua pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, itu tidak boleh dimakan. Nah, di Taman Eden itu mengalir 4 sungai ya, ada sungai Pison, sungai Kishon, sungai Tigris dan sungai Efrat. Itu mengalir, semua itu mengalir di Taman Eden ya. Banyak sekali aliran-aliran sumber mata air di Taman Eden itu untuk mencukupi kebutuhan air tanaman-tanaman yang ada di Taman Eden. Nah, Tuhan memberi tugas kepada Adam dan Hawa untuk memelihara dan mengusahakan taman tersebut. Nah, Tuhan memberi tugas kepada Adam dan Hawa untuk melestarikan, menjaga, dan untuk makan di situ di Taman Eden. Setiap kebutuhan Adam dan Hawa ada tersedia di situ di Taman Eden ya. Karena Tuhan memberi kesuburan di Taman Eden itu dan memberi aliran ya sungai yang banyak untuk kesuburan tanaman-tanamannya di Taman Eden, Tuhan sudah mencukupinya. Tapi karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan ya, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, dia makan buah pengetahuan, dan Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari Taman Eden atau diusir dari Taman Eden. Nah, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa itu mengusahakan kelangsungan hidupnya dengan bekerja, yaitu dengan mencari nafkah. Nah, mencari nafkahnya waktu itu adalah Adam dia bertanam atau bercocok tanam ya untuk kelangsungan kehidupannya, supaya dia dapat makan dan dapat bertahan hidup sampai memperanakan anak cucunya. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 29, Tuhan memberikan manusia makanan tumbuhan berbiji dan berbuah dan yang dari biji. Nah, karena Tuhan memberikan ayat itu kepada manusia supaya manusia dapat mengusahakan kelangsungan tanaman supaya dapat untuk mencukupi kebutuhan kita. Manfaat tumbuh-tumbuhan itu banyak ya. Yang pertama, sebagai sumber oksigen ya, karena dunia, paru-paru dunia itu adalah hutan ya. Karena kalau siang tumbuhan itu mengeluarkan banyak sekali oksigen, kalau malam tumbuhan itu memerlukan oksigen. Karena kalau siang itu untuk pembakaran ya, untuk pembakaran tumbuh-tumbuhan supaya dapat besar atau berkembang. Nah, kalau malam dia membutuhkan oksigen. Jadi kalau malam kita tidak boleh berada di bawah pohon ya, karena nanti oksigennya bersaing sama tumbuhan ya, nggak boleh itu. Tapi kalau siang kita boleh beristirahat di bawah pohon, boleh karena sejuk ya. Terus tumbuhan adalah sumber sebagai pangan ya, sebagai pangan. Itu dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai 30 ya, itu menceritakan tumbuh-tumbuhan adalah untuk sumber kehidupan kita. Nah, untuk mencegah banjir dan erosi. Nah, misalnya kalau tumbuhan itu untuk mencegah banjir, yaitu saat
di bantaran sungai. Di bantaran sungai banyak sekali pohon-pohon, ditanaman pohon-pohon itu karena untuk mencegah adanya banjir. Nah, kalau di hutan atau gunung itu karena ada banyak sekali pohonan itu untuk menjaga supaya tidak longsor atau erosi. Nah, sampai di sini perjumpaan kita untuk materi flora yang bagian yang bab pertama. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan, haleluya, amin.